Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perumusan teori akuntansi. Nama Evrilia, NIM 1916040041. Di sini saya akan membahas tentang teori dan praktik akuntansi. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mendefinisikan akuntansi sehingga dihasilkan pengertian sederhana bahwa akuntansi adalah apa yang dilakukan oleh akuntan. Misalnya, American Institute of Benefit Public Accountant tahun 1953 menyebutkan bahwa akuntansi adalah seni atau art mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas transaksi atas peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang, atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Akuntansi adalah kegiatan jasa. Fungsinya yaitu untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang diharapkan bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, fungsi utama teori akuntansi adalah untuk memberikan kerangka pengembangan ide-ide baru untuk membantu proses pemilihan akuntan. Menurut Mater and Pereira tahun 1993, mereka mengatakan bahwa teori akuntansi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki body of knowledge, yang B, konsisten secara internal, yang C, menjelaskan dan memprediksi fenomena, yang D, menyajikan hal yang ideal, yang E, referen dan ideal untuk mengarahkan praktik, yang F, membahas masalah dan memberikan solusi. Selanjutnya yaitu klasifikasi perumusan teori akuntansi. A. Klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran. Atas dasar metode penalaran yang digunakan, teori akuntansi dapat dirumuskan dari berbagai pendekatan yang berbeda. Yang pertama yaitu pendekatan deduktif. Dalam akuntansi, perumusan teori akuntansi yang didasarkan pada pendekatan deduktif dimulai dari proposisi akuntansi dasar sampai dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai pedoman dan dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Yang kedua, pendekatan induktif. Proses yang menggunakan pendekatan induktif didasarkan pada konjungsi yang didefinisikan berdasarkan hasil pendekatan induktif. Yang ketiga, pendekatan etika. Didasarkan pada konsep kebenaran atau truth, keadilan atau justice, dan kewajaran atau kejujuran atau fairness. Selanjutnya itu pendekatan sosiologi. Adalah pendekatan ini menekankan pada pengaruh sosial yang timbul dari teknik-teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan tempat akuntansi akan dioperasionalkan. Selanjutnya itu pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi memusatkan perhatian dan pengendalian terhadap perilaku indikator makroekonomi sebagai adopsi berbagai teknik akuntansi. Selanjutnya itu pendekatan elektik. Pendekatan elektik bertujuan untuk mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan dalam akuntansi. Saya Anurul Fitri dengan NIM 1916040035 akan melanjutkan yang bagian B. B. Klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Teori dapat diekspresikan dalam wujud kata atau tanda dengan istilah semiologi. Dan semiologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori sintaktik yang menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu atau bagaimana mereka melaporkan peristiwa tertentu. 2. Teori skematik berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena, objek atau peristiwa, dan istilah atau simbol yang mewakilinya. 3. Teori pragmatik, yaitu teori ini berusaha menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambilan keputusan. C. Klasifikasi berdasarkan tujuan. 1. Teori normatif, yaitu berusaha menjelaskan bagaimana sebenarnya akuntansi dipraktikkan. Dengan kata lain, teori normatif berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktikkan. 2. Teori akuntansi positif adalah aliran positif didasarkan pada
anggapan bahwa kekuasaan dan politik merupakan sesuatu yang dianggap tetap dan sistem sosial dan organisasi. Penjelasan contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu penerapan perumusan teori akuntansi positif pada kasus derivatif PT Indosat. Jadi di sini PT Indosat menggunakan perumusan teori akuntansi positif dalam menyelesaikan permasalahan kasus derivatif perusahaan tersebut. Perusahaan ini menggunakan hipotesis biaya proses politik dalam transaksi derivatif perusahaan tersebut, di mana semakin besar biaya politik perusahaan, semakin mungkin manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laporan earning periode sekarang ke periode mendatang.